mata Roland juga memandang ke depan. Harapannya dalam kehidupan ini adalah untuk masuk daftar peringkat langit dan bumi Sehuasia dan menjadi terkenal selama berabad-abad. Sayang sekali itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tapi, di atas daftar peringkat langit dan bumi, masih ada juga kultivator legendaris. Tapi, orang-orang ini tidak peduli dengan dunia, mereka seperti makhluk abadi, jadi mereka tidak termasuk dalam daftar peringkat langit dan bumi Sehuasia. Roland berhenti dan berkata, sebenarnya para kultivator ini adalah garis pertahanan terakhir Huasia, agar para seniman bela diri dari semua negara tidak berani campur tangan dalam senjata pamungkas di Huasia. Sekte tersembunyi. Mata Jensen bersinar. Benar, para master sekte tersembunyi ini berbeda dengan kultivator kita. Kekuatan mereka sangat misterius, misalnya menciptakan api dari udara tipis atau mengendalikan guntur dan sebagainya. Itu sangat mengerikan. Wajah Roland dipenuhi ketakutan, bagaimana bisa manusia memiliki kekuatan seperti itu? Jika dia mengatakan kalau dia kagum dan iri pada daftar peringkat langit dan bumi di Huasia, maka dia takut pada sekte tersembunyi, seolah-olah dia sedang melihat Tuhan. Mereka bisa membuat api dari udara. Jensen tersenyum. Sebenarnya sekarang, dia sudah memastikan kalau dirinya adalah seorang kultivator. Dia bahkan memiliki perasaan kalau teknik kaisar manusia berada di atas seorang kultivator. Dokter, lain kali aku pasti akan menjaga kondisiku dan melawanmu. Setelah berbincang beberapa kata lagi dengan Jensen, Roland pamit pergi. Saat keluar dari pintu, suasana hatinya juga sedikit rumit. Saat dia datang, dia jelas tidak menganggap Jensen, namun saat dia pergi, pandangannya terhadap Jensen juga berubah. Saat dia berbincang santai, sepertinya dia lebih rendah dari Jensen. Kupikir kakakku akan bertarungmu. Begitu Roland pergi, Cindy juga menghela napas pelan. Jensen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu lanjut meminum tehnya. Jensen, aku rasa kamu tidak peduli. Kakakku menggunakan pedangnya tadi, kenapa kamu tidak takut? Melihat tampilan santai Jensen, Cindy berkata dengan penasaran, apa menurutmu kakakku bukan tandinganmu? Bukannya aku berpikir seperti itu, tapi itu adalah kenyataannya. Jensen sudah mengalahkan Raja Kelelawar, jadi bagaimana bisa dia memedulikan Roland? Bagaimanapun, Raja Kelelawar satu peringkat lebih tinggi dari Roland di daftar peringkat awan badai. Dan bahkan saat melawan Raja Kelelawar sekalipun, Jensen tidak mengeluarkan seluruh kekuatannya. Kamu omong besar. Cindy melotot, bohong, kan? Jensen tahu kalau Cindy tidak akan mempercayai penjelasannya kalau hanya dengan perkataannya. Dia tersenyum dan berkata, kamu mau makan di sini atau di rumah? Kudengar makanan obat herbal yang kamu masak sangat enak. Aku ingin mencobanya. Cindy tampak menantikannya. Jensen sudah berencana untuk memasak makanan obat herbal, tapi ternyata tidak ada bahan di dapur, jadi dia harus mengajak Cindy makan keluar. Ketika dia pergi, dia juga menyuruh panah untuk menjaga Veronica dengan baik. Sudah makin dekat waktunya bagi Veronica untuk bangun. Selama periode waktu ini, bahkan dia harus lebih menjaga Veronica. Selama Veronica bangun, Jensen akan bisa menemukan Elena. Saat dia di luar, Jensen tiba-tiba dia teringat pada pasar malam tempat Keisha membawanya dan dia pun langsung berjalan ke sana. Omong-omong, dia sering makan di warung pinggir jalan di kota Asmenia, tapi dia jarang makan di warung pinggir jalan di ibu kota. Dan Keisha membawanya pergi ke sana untuk beberapa kali. Saat memikirkan Keisha, Jensen juga sedikit penasaran. Apakah sekte pawang mayat yang disembah Keisha adalah sekte dunia Jianghu atau sekte tersembunyi? Dan juga apakah dia baik-baik saja sekarang? Aku sudah lama tidak melihatmu. Setelah sampai di sebuah ruko, istri pemilik toko menyambutnya seperti orang yang akrab dengannya. Jensen tidak menyangka bisnis di sini sangat bagus di siang hari. Dia memandang ibu bos itu dengan aneh, kamu kenal aku? Kenal, kamu datang dengan Keisha terakhir kali. Kamu pasti pacarnya Keisha, kan? Aku sudah lama tidak melihat Keisha. Apa dia pulang ke kampung halamannya? Ya. Jensen tersenyum dan duduk bersama Cindy, meminta sate dan bir. Setelah menunggu sate yang lezat disajikan, Jensen memakannya seperti berpesta. Kemudian, melihat Cindy tidak bergerak, dia bertanya, kenapa kamu tidak makan? Tidak terbiasa? Tidak, benda-benda ini berlemak. Aku khawatir berat badanku akan bertambah kalau aku memakannya.
Meskipun Cindy adalah nona besar, tapi dia tidak begitu pilih-pilih makanan karena dia adalah seorang reporter. Jensen langsung tersenyum, jangan khawatir, kalau memakannya sesekali berat badanmu tidak akan bertambah. Cindy mengangguk dan mengeluarkan tisu untuk menyeka minyak di permukaan kaki ayam panggang itu. Baru setelah itu dia dengan hati-hati memasukkannya ke dalam mulutnya. Tapi dia takut gemuk, jadi dia harus menggigitnya sedikit demi sedikit. Kertas toiletnya tidak bersih, jadi kamu tidak perlu mengelap minyaknya. Jangan khawatir, kamu bisa memakannya. Aku akan bertanggung jawab kalau berat badanmu bertambah. Melihat hal itu, Jensen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Benarkah? Mata Cindy berbinar. Kata-kata Jensen seperti memberikan sinyal. Omong-omong, dia juga sudah akrab dengan Jensen. Tapi dia tidak tahu bagaimana perasaan Jensen terhadapnya. Saat Jensen melihat wajah merah Cindy, dia langsung tahu kalau dia sudah salah mengatakan sesuatu. Dia tertawa pahit dan berkata, kamu lupa kalau aku seorang dokter. Aku memiliki pil pelangsing khusus dan tidak ada efek samping. Kamu bisa meminumnya dengan tenang. Mata Cindy menjadi sedikit lebih suram, lalu dia tersenyum, oke, kalau begitu aku akan makan yang banyak. Sebenarnya sebelumnya dia sudah memberi sinyal pada Jensen. Asalkan Jensen mengangguk, dia akan ikut dengan Jensen. Sayangnya Jensen dengan bijaksana menolaknya. Di dalam hati dia merasa sedikit sedih, tetapi dia merasa semuanya wajar. Terutama karena Jensen terlalu hebat. Keduanya minum bir dan makan sate, mereka berdua sangat bahagia. Terutama Jensen, sepertinya dia sudah melupakan kerja kerasnya bertahun-tahun di dunia Jianghu selama periode waktu ini dan berubah kembali menjadi Jensen di kota Asmenia. Sayangnya di dalam hatinya Jensen tahu kalau semua ini tidak bisa terulang kembali. Karena Elena dibawa pergi oleh sekte tersembunyi, diperkirakan di pertempuran selanjutnya dia memerlukan kerja kerasnya bertahun-tahun itu. Dia baru saja menggigit seuntai jagung, tiba-tiba Jensen merasakan ada aura membunuh yang mematikan. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh pelipis Cindy. Ada apa? Cindy melihatnya. Tidak ada, hanya seekor lalat. Dengan santai Jensen menarik kembali tangannya, ada sebuah peluru tergeletak di telapak tangannya. Ini adalah penembak jitu. Apalagi pelurunya ringan dan keras, itu adalah peluru khusus. Wajah Jensen berubah muram, dia paling benci penembak jitu. Kamu sudah kenyang, kan? Ayo kita pergi. Jensen berdiri. Saat ini, tempat ini terlalu mencolok. Meski dia tidak takut, bukan berarti Cindy tidak takut. Aku belum kenyang. Bungkus saja. Cindy hampir tidak bisa melepaskan makanan dan tidak mau pergi untuk sesaat. Namun, ketika melihat Jensen sudah berdiri, dia membungkusnya dan pergi. Jensen membawa Cindy pergi menuju pinggiran kota. Sejenak Jensen berhenti berjalan di sebuah taman yang tidak ada banyak orang. Jensen, apa yang kamu lakukan di sini? Cindy terlihat aneh. Dor. Pada saat ini, beberapa peluru senapan sniper ditembakkan secara berturut-turut dan mereka menembak dari segala arah. Jensen menarik Cindy ke bawah, tangannya bergerak terus-menerus dan beberapa peluru tertahan di telapak tangannya. Dan kemudian dia melemparkannya keluar. Dalam kegelapan, beberapa suara senandung teredam datang dan kemudian tidak ada yang bernapas lagi. Cindy terbaring di pangkuan Jensen, dengan ekspresi aneh karena bisa melihat celana olahraga Jensen saat mendongak. Jangan-jangan orang ini ingin bermain-main dengannya. Ini benar-benar menyebalkan. Meskipun tidak ada orang di sini, melakukannya di siang bolong terlalu memalukan. Dia kembali mendongak dan mendapati kalau Jensen sedang melihat sekeliling dengan kesal. Dia langsung mengerti sesuatu. Jensen, apakah ada seseorang yang ingin membunuhku? Dia tersipu dan bertanya, ternyata dia berpikir berlebihan. Dia mungkin datang ke sini untuk membunuhku. Sambil Jensen membantu Cindy berdiri dia sambil berbicara. Dia melihat ke dalam hutan dan berkata, kalau kalian tidak keluar, aku akan pergi. Suaranya seperti sedang berbicara dengan seorang teman, tapi matanya sangat kesal. Jensen sudah lama tidak dikejar dan dibunuh. Dia berharap orang-orang ini bisa memberikannya kesenangan. Ada suara berisik yang berasal dari dedaunan, kemudian beberapa orang misterius berpakaian hitam dan memakai topeng berjalan keluar. Orang-orang ini berjalan dengan kecepatan yang sama dan aura mereka jahat.
Terutama mata di balik topeng itu benar-benar hitam dan hanya ada cahaya putih yang kecil seperti kacang hijau, itu sangat aneh. Jensen merasakan ada aura tidak takut mati dari tubuh mereka. Mereka adalah prajurit yang tidak takut mati. Dan anehnya, Jensen merasa kalau mereka familiar. Seni jahat 9 kematian, pedang gunung api neraka. 7 orang dari mereka membuat suara dentingan logam dan kemudian datang menyerang. Energi ki mereka berada di tingkat dasar transcendent dan seni bela diri mereka adalah seni jahat 9 kematian. Jensen menggunakan ki melihat untuk melihatnya dan tai chi digunakan pada saat yang bersamaan. Jensen, mereka itu apa? Cindy juga merasakan sesuatu. Mereka adalah pejuang tidak takut mati yang berlatih seni jahat. Jangan pergi menjauh dariku. Jensen berbisik. Kalau Cindy tidak ada di sana, dia akan menghadapinya dengan mengandalkan 8 trigram langkah awan. Namun, Cindy ada bersamanya, tidak diragukan lagi itu membuatnya tidak bisa melepaskannya. Grup. Jensen berbenturan dengan orang yang berada di depannya dan langsung merasakan kalau energi kilauannya sangatlah aneh. Kelihatannya tidak besar, tetapi itu sangat kuat. Jensen, hati-hati. Saat ini Cindy berteriak cemas. Di sisi kiri dan kanan, 2 orang misterius sudah bergegas menyerangnya. Kelima jari mereka terbuka, seperti ingin mencakar Jensen. Jensen memiliki banyak pengalaman dalam bertarung. Dia mengerahkan Prodoun Ki miliknya dan memaksa pria di depannya untuk mundur. Kedua telapak tangannya terbuka, Prodoun Ki-nya dari energi vitalnya yang meluap berbenturan dengan kedua pria itu, satu di kiri dan satu di kanan. Krek! Suara nyaring terdengar. Telapak tangan kiri dan kanan orang itu terluka dan mereka dipaksa mundur oleh Prodoun Ki Jensen yang kuat. Jensen terkejut bukan main. Dengan seluruh kekuatannya, tingkat dasar transcendent tidak bisa menghentikannya sama sekali. Tak disangka keduanya hanya terluka. Seni jahat 9 kematian. Pada saat ini 3 orang di depannya menyerang pada saat bersamaan mengeluarkan 3 cakarnya. Saat bertarung dengan mereka Jensen memiliki perasaan aneh, seolah-olah dia sedang bertarung dengan para tahanan di penjara kekal. Duar. Jensen mengerahkan kedua telapak tangannya, 1 lawan 3. Setelah bentrokan itu, kekuatan yang kuat menyerbunya mundur seperti angin kencang. Ketika orang-orang misterius ini melihat kalau mereka belum berhasil membuat Jensen mati, mereka kembali menyerang tapi kali ini mereka menyerang Cindy. Jensen. Cindy seperti kelinci kecil di bawah hujan badai, menggigil ketakutan. Dari mata orang-orang ini, Cindy tidak bisa melihat perasaan apapun. Satu-satunya hal yang bisa dia rasakan adalah niatan membunuh. Orang-orang ini seperti pejuang tidak takut mati yang dilatih oleh keluarga besar. Mereka mengesampingkan hidup mereka dan hanya ingin menyelesaikan tugas yang diberikan oleh tuannya. Cering! Dalam kilatan petir, Jensen akhirnya mengeluarkan pedangnya. Sosoknya terlihat menakjubkan. Setelah cahaya pedang bersinar, beberapa orang yang menyerang Cindy memiliki bekas pedang di leher mereka, mereka pun tidak bergerak. Pedang Jensen keluar untuk membunuh, tidak akan memberi ampun. Sebenarnya sebelumnya Jensen juga meremehkannya, dia pikir untuk mereka hanya seniman bela diri kuno tingkat dasar transcendent saja, dia tidak perlu menggunakan pedang sama sekali. Namun, sekarang dia merasa kalau para pejuang yang tidak takut mati ini benar-benar mengerikan. Mereka tidak memiliki rasa sakit, tidak memiliki emosi, hanya berniat membunuh. Dibandingkan dengan para tahanan itu, mereka sedikit lebih pintar. Wus! Dengan beberapa tebasan pedang, ketujuh orang itu perlahan jatuh. Pedang Jensen terlalu cepat dan sangat tajam. Apa kamu baik-baik saja? Jensen menarik Cindy. Aku tidak apa-apa. Meskipun Cindy tidak berlatih seni bela diri, tapi dia juga memiliki pengetahuan yang luas. Cindy mengerutkan keningnya dan berkata, ayo pergi dari sini dulu. Monster semacam ini terlalu menakutkan. Dia sebenarnya cukup mengkhawatirkan Jensen. Dengan begitu banyak musuh, Jensen sendirian harus waspada terhadap serangan diam-diam yang dapat mematikan setiap saat. Jika itu orang lain, dia mungkin akan berada dalam mimpi buruk setiap harinya. Tangan orang ini. Saat dia ingin pergi, Cindy tiba-tiba menunduk tanpa sadar karena pergelangan kakinya dipegang oleh seseorang. Setelah melihatnya, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Jensen, dia belum mati.
Saat Cindy berteriak, tak disangka orang misterius yang jatuh ke tanah itu benar-benar bangkit satu demi satu. Ekspresi Jensen sedikit berubah. Dia merasa kalau orang-orang ini bahkan lebih sulit daripada raja kelelawar dan tetua lainnya. Dia menarik Cindy mundur dengan cepat dan terus berpikir. Jensen, mereka itu apa? Kenapa mereka masih bisa bangun padahal jelas-jelas mereka sudah mati? Cindy juga berteriak. Jensen terus merenung, lalu tiba-tiba mata Jensen bersinar, mereka bukan lagi manusia. Mereka adalah manusia modifikasi genetik dan mereka dikendalikan oleh sihir jahat. Pada saat yang sama di sebuah rumah kontrakan di ibu kota, yang gelap dan dalam, hanya ada cahaya lilin yang bergoyang perlahan. Seorang pria dengan mantel duduk di sana, membuat tanda yang rumit dengan kedua tangannya. Dr. Jensen, keterampilan seni bela dirimu sangat baik. Keterampilan medismu melebihi dokter kuno dan keterampilan teknik suanmu tidak tertandingi. Tapi, aku ingin melihat bagaimana kamu dapat mematahkan sihir spiritual terbang lubanku. Dia mengulurkan telapak tangannya, ada 3 batang dupa terbakar di setiap telapak tangan, tiba-tiba dimasukkan ke dalam kuali dupa di depannya. Di depannya, ada 7 orang kecil berdiri yang terbuat dari kertas kuning, tidak berhenti bergerak. Di sisi lain setelah 7 orang itu berusaha berdiri, mata gelap mereka menatap Jensen dan menyerangnya. Jensen dengan cepat melepaskan Cindy dan bukannya mundur dia malah bergerak maju. Dia sekarang memiliki pedang di tangannya, kekuatan tempurnya pun meningkat. Klang! Pedangnya secepat biasanya, tapi kali ini dia jelas akan kecewa. Pedang Jensen menebas salah satu lengan mereka, tak disangka dia tidak memotong lengan yang lainnya. Rasanya seperti dia telah menebas sepotong baja tipis. Apa? Jensen berbisik. Melalui pakaian mereka yang telah robek, dia bisa melihat lengan hitam itu terlihat seperti logam dan seperti batu. Ternyata benar, mereka adalah manusia modifikasi genetik. Putus. Jensen sekali lagi bereksperimen dengan bagian yang lain, dia menebaskan pedangnya ke salah satu leher mereka. Klang. Dengan pedang ini Jensen menggunakan semua produunkinya, jangankan seseorang bahkan sebuah gedung saja, dia percaya dia bisa memotongnya. Namun, hasilnya kembali mengejutkan Jensen. Dia melihat pedang itu tertancap di leher pria itu dan itu sulit untuk dicabut. Bukannya memenggal kepalanya, pria itu malah menyerang Jensen seakan tidak terluka. Selain mereka adalah manusia modifikasi genetik, ada juga teknik Xuan. Meski Jensen tidak terluka, tapi dia melihat sesuatu. Duar. Begitu pemikiran itu muncul, beberapa tangan itu ingin mencengkeramnya. Jensen menggunakan 8 trigram langkah awan untuk menghindarinya. Tempat dia berdiri sebelumnya seperti bom, meraung terus-menerus. Setelah kelima orang itu bergabung, sebuah lubang berukuran 5 meter hancur di tanah. Jensen. Tepat saat Jensen baru saja mendapatkan pijakan yang kokoh, terdengar suara sedih Cindy. Cindy melihat lehernya sudah dicengkeram oleh seseorang. Orang itu berdiri di belakang Cindy dan perlahan menyingkap topeng itu dengan tangannya yang lain. Jensen tidak bertindak gegabah. Dia hanya menunggu topeng pria itu dibuka dan ekspresinya berubah drastis. Karena, orang ini sebenarnya adalah Justin Onis. Pada saat yang sama, 6 lainnya juga menyingkap topeng mereka dan ternyata mereka semuanya adalah Justin. Jika tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, pasti akan mengira melihat hantu. 7 orang yang persis seperti Justin Onis, mungkinkah mereka adalah tiruan dari kultivasi Justin? Atau manusia replika? Saat Jensen terkejut, orang yang memegang leher Cindy memperlihatkan senyum aneh dan ingin meremukkan leher Cindy. Dalam sekejap mata, Jensen menghilang. Dia tiba-tiba muncul di belakang pria itu dan mendaratkan telapak tangannya di lengan pria itu. Namun, pria itu bergeming. Senyum di bibirnya makin pekat, seakan sedang mengejek Jensen karena tidak menyakitinya. Wus! Di saat yang bersamaan, kobaran api muncul dari telapak tangan Jensen dan membakar lengan pria itu. Senyum di wajah orang itu membeku, tidak ada yang aneh, hanya ada ketakutan. Sihir Daois, pelarian manusia. Suara pelan keluar dari mulut Jensen dan tangannya yang lain tiba-tiba menampar kepala pria itu. Duar. Api menyala dan dalam beberapa saat pria misterius yang tidak takut pada pukulan dan pedang itu berubah menjadi abu. Dan Jensen tidak melakukan apa-apa dan hanya menyerang ke 6 orang lainnya. Duar.
Hampir pada saat yang sama, api mulai muncul di seluruh tubuh 6 orang misterius dan kemudian mereka terbakar habis. Di sisi lain di sebuah rumah kontrakan di ibu kota, 7 pria kertas itu tiba-tiba membakar diri mereka sendiri dalam kegelapan. Bagaimana bisa? Menatap pria kertas yang terbakar, wajah pria itu menjadi serius. Teknik Xuan yang dia gunakan kali ini tidak hanya dari buku Luban, tetapi bahkan boneka itu juga merupakan manusia replika genetik yang berharga. Dia tahu betul kalau dengan boneka-boneka ini, bahkan jika teknik Xuan Jensen sangat hebat, Jensen tidak akan bisa menghancurkannya sama sekali. Kecuali kalau Jensen menggunakan metode kuat yang dia tidak diketahui. Sepertinya aku sudah meremehkan Jensen. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon, misi gagal. Segera atur pesawat untukku. Aku ingin meninggalkan ibu kota dalam waktu setengah jam. Pesawat sudah diatur. Ini akan lepas landas dalam waktu setengah jam di Bandara Sasana. Suara di seberang telepon sedikit acuh tak acuh. Pria itu menutup telepon, membuang ponselnya ke toilet, menyiramnya dengan air, menutup pintu dan pergi. Dia tahu kalau Jensen pandai melacak teknik Xuan. Kalau dia tidak pergi, Jensen akan bisa menemukannya melalui teknik Xuannya. Pada saat ini di taman, Jensen melihat Abu di tanah dengan tatapan kesal. Manusia modifikasi genetik, teknik Xuan. Justin ini memang putra pemimpin aliansi, ternyata sangat sulit dihadapi. Sebelumnya Jensen benar-benar tidak memiliki cara untuk menghadapi manusia modifikasi genetik tanpa bantuan api yang. Justin mengolah seni jahat 9 kematian. Begitu dia mati, seni bela dirinya akan meroket. Dia telah disuntik dengan ramuan gen, sepertinya dia sudah meninggal beberapa kali. Sebelum dia mati 9 kali aku pasti harus membunuhnya secara permanen. Jensen diam-diam berkata, jika bukan karena Justin kabur dengan cepat, dia benar-benar ingin membunuh Justin di tempat. Bagaimanapun, orang ini telah menjadi masalah serius. Ayo kita pergi. Selanjutnya, Jensen pergi bersama Cindy. Cindy memang seorang reporter, bertemu dengan hal seperti ini dia bisa dengan cepat menjadi tenang. Saat dia pergi, dia malah meminta Jensen untuk makan malam bersama lagi lain kali. Jensen menyetujuinya dengan tersenyum dan pergi melihat Veronica saat kembali ke rumah komunitas. Di tempat tidur, kulit Veronica terlihat sangat bagus. Rambut putihnya berubah-ubah dan keriputnya makin berkurang. Menurut perkembangan ini, dia akan pulih dalam waktu 1 bulan. Veronica adalah seorang perancang busana. Kalau dia bangun dan melihat dirinya seperti ini, dia mungkin akan bunuh diri karena marah. Lupakan saja, hanya ada 1 pil awet muda. Ini lebih murah untukmu. Jensen mengeluarkan pil awet muda dari dadanya dan memasukkannya dengan air ke mulut Veronica. Sebenarnya Jensen tidak tahu apakah dia menyukai Veronica atau tidak, tetapi yang dia tahu kalau dia berutang budi kepada Veronica. Kini setelah keluarga Woodley pergi, Veronica tidak tahu harus pergi kemana saat dia bangun, jadi Jensen berencana untuk menahannya di sisinya. Malam berangsur-angsur datang. Sebelum Natasha kembali, Jensen hanya duduk di dalam kamar. Sebuah kalung muncul di tangannya. Itu adalah kalung Elena, kalung itu adalah liontin harta karun dari keluarga Miller. Jensen tahu kalau benda ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi sekte Bangau Putih. Rumornya itu dapat sangat mengurangi tingkat kematian yang disebabkan oleh manusia modifikasi genetik. Tapi apakah ini benar? Jensen tidak membuka kalungnya. Bagaimanapun itu milik Elena, tetapi dia menduga kalau rahasia sebenarnya dari liontin harta karun ini mungkin adalah seperangkat teknik kultivasi seorang kultivator. Perbedaan terbesar antara seorang kultivator dan seniman bela diri kuno adalah energi ki mereka berbeda. Yang satu adalah energi ki transcendent dan yang satunya adalah energi spiritual Xuan Qi. Dan profound Qi milik Jensen tidak termasuk dalam kategori aura kuat transcendent dan energi spiritual. Dengan pemikiran ini, Jensen duduk bersila dan menstabilkan energi di dalam tubuhnya. Sampai jam 10 malam, lampu di ruang tamu dinyalakan dan Natasha berjalan masuk. Kamu sudah pulang? Apa kamu sudah makan? Jensen berjalan keluar dan melihat wajah lelah Natasha. Dia dengan cepat menarik Natasha untuk duduk di sofa dan memijatnya. Sudah, kenapa kamu kembali cepat sekali hari ini? Bukankah kamu pergi ke aula Singlin? Natasha tersenyum dan bertanya, menikmati pijatan Jensen. Sekarang aku sudah menurunkan ilmuku kepada Monica.
Aku tak perlu ke klinik, kecuali memang benar-benar penyakit yang sulit dan rumit. Yang terpenting adalah aku juga sibuk selama periode waktu ini. Jensen tertawa. Apakah penyakit Veronica sudah membaik? Mungkin dia akan sembuh bulan ini. Mendengar ini, Natasha juga sangat senang dan tiba-tiba berkata, ketika Veronica bangun, apakah kamu akan menemukan Elena? Bahkan Natasha juga tahu kalau ini pertanyaan sia-sia, karena Jensen pasti akan pergi. Dia terlalu mengenal Jensen. Apalagi dia memiliki firasat kalau Jensen ingin memperkuat perusahaan. Sebenarnya dia ingin menangani masalah di sekitarnya agar bisa pergi dengan aman. Jensen tidak menjawab dan bertanya, bagaimana masalah penggabungan perusahaan? Natasha mengangguk, Grup Dream International, Restoran Herbal Dujans, PT Senlena dan Grup Aliansi Bintang sudah digabungkan. Di sisi keluarga Miller, paman keempat Rowan datang kepadaku kemarin dan mengatakan kalau dia berencana untuk menggabungkan industri keluarga Miller dan membentuk aliansi bisnis plutokrasi. Bagaimana menurutmu? Ini bagus. Dalam bisnis, kita bisa saling menjaga. Oh ya, aku punya saham di grup Fuser. Aku akan mentransfernya padamu nanti. Jensen menyetujuinya. Dengan adanya grup yang mendukungnya, perusahaan keluarga Miller bisa berkembang lebih baik. Kamu benar-benar membeli saham grup Fuser. Kalau industri ini bergabung, aliansi bisnis plutokrasi kita akan masuk 10 besar di negara ini. Mata Natasha penuh rasa menantikan. Itu selalu menjadi mimpinya untuk memperluas wilayah bisnisnya, sekarang dia makin dekat dengan mimpinya. Dia bertanya lagi, namanya adalah Grup Aliansi Senlena. Menurutmu bagaimana? Bagaimanapun, ini adalah perusahaan pertama kita. Kak Natasha, terima kasih. Hati Jensen berdegup kencang. Memiliki istri yang begitu perhatian, Jensen tidak merasa ada menyesal apapun. Bodoh, kita ini keluarga untuk berterima kasih. Natasha menatap Jensen dan berkata, kalau kamu ingin mendirikan grup aliansi Senlena, setelah aku pikirkan setidaknya ada 2 hal. Yang pertama, harus ada satu produk terbaik. Yang kedua, konferensi pers, pembentukan aliansi bisnis. Setelah jeda, dia berkata dengan penuh semangat, setelah itu terjadi, aku juga akan menyelesaikan salah satu tujuan hidup aku. Jensen bisa melihat kalau Natasha sangat peduli pada masalah ini. Biarkan saja Natasha yang mengatur konferensi pers. Dan untuk produk terbaik, itu adalah pil awet muda fase pertama. Hanya saja yang dijual di pasar, itu jelas bukan pil awet muda fase pertama, tapi itu versi yang dilemahkan. Terus terang, itu adalah pil yang sudah diencerkan. Kak Natasha, apakah kamu tahu di mana ada menjual kuali pemurnian pil? Jensen tahu jika dia ingin memurnikan pil lagi, dia tidak bisa mengandalkan kompor listrik. Apa ada di pasar barang antik? Tidak ada barang bagus di sana. Kalau kamu ingin kuali pemurnian pil sebaiknya yang asli paling bagus yang kecil jadi kamu bisa membawanya kemana saja. Kalau begitu aku akan meminta orang untuk mencarikannya. Mendengar itu, Jensen menggelengkan kepalanya. Dia berencana untuk menyempurnakan ratusan pil awet muda, ini demi rencana ke depannya dengan aliansi bisnis. Satu pil bisa membuat ratusan produk kecantikan jika direndam dalam air. Oleh karena itu niscaya akan membuang-buang waktu jika dia tidak dapat bisa menemukan kuali pemurnian pil yang cocok.